berjumpa kembali dalam program Tablet Udara bersama saya Deni Rahmati yang bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Tentunya bersama rekan-rekan yang bertugas di Suara Muslim Radio Network, ada di Suara Muslim Lumajang, kemudian rekan-rekan yang saat ini bertugas di Kaliga FM Suara Muslim Tuban. Baik mitra Muslim, sore hari ini tepat di 28 Januari 2021 atau 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Semoga aktivitas kita semua sore hari ini tetap dalam limpahan rahmat dan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas kita semua mitra Muslim mendapatkan keberkahan ya. Amin amin Allahumma amin. Sore hari ini mitra Muslim Tablet Udara insyaallah bersama Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya dan insyaallah membahas tentang pendidikan efektif di tengah pandemi. Kalau bicara tentang pandemi mitra Muslim ini memang ada sebuah kendala begitu ya bagi proses pendidikan. Namun pandemi ini bukanlah titik yang mengakhiri ikhtiar kita, justru ini menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus berkreasi dan juga berinovasi. Sehingga mitra Muslim dalam segala kondisi pendidikan tetap berjalan dengan baik dan juga nyaman. Lantas mitra Muslim bagaimana dalam sore hari ini ya Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya ini mengupayakan pendidikan yang tetap efektif dan juga inovatif di tengah pandemi. Sore hari ini kita akan berdiskusi mitra Muslim. Telah hadir di studio ada Ustadz Darmanto MPD, beliau Direktur Lembaga Pendidikan Al-Falah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Darmanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz sore hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat selalu Ustadz ya. Selain ada Ustadz Darmanto mitra Muslim, ada Ustadz Syamsul Huda SAG, beliau Kabid Humas Lembaga Pendidikan Al-Falah. Assalamualaikum Ustadz Syamsul. Masya Allah. Kabar baik juga Ustadz sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sore-sore kita bicara tentang pendidikan. Semoga juga nantinya mitra Muslim ketika Anda mempersiapkan pendidikan bagi putra-putri Anda langsung bisa bertanya juga sore hari ini. Ustadz sebagai awal segmen tentang membahas di Lembaga Pendidikan Al-Falah itu kan ada banyak Ustadz ya, ada TK, kemudian SD dan juga SMP. Sedikit mungkin Ustadz diberikan gambaran pada saat masa pandemi seperti ini bagaimana Ustadz berjalannya pendidikan. Ya, makasih Mas Dani. Ya mitra Muslim, perlu saya sampaikan bahwa Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya ini lembaga yang sudah lama begitu ya bergerak di bidang pendidikan. Nah, di awal-awal pandemi ini membersamai kita, tentunya ada banyak perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Ya sebelumnya ini Mas Dani, mari kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi ini sehingga kita bisa selesai ya, bisa selesai beraktivitas seperti semula. Amin ya. Ya, jadi kami memiliki KBTK, SD dan SMP. SMP-nya ada di Surabaya dan ada di Delta Sari Sidoarjo. Semenjak adanya pandemi ini, tentunya awal-awal kita juga merasa kesulitan ya dengan adanya perubahan ini. Apalagi kemudian kita tidak boleh bertemu, tidak boleh bertatap muka, sehingga untuk menyiapkan semuanya yang semula tatap muka menjadi daring ini kita juga berjuang luar biasa. Ya untuk menyiapkan guru-guru kami, infrastruktur itu juga menjadi prioritas kami. Sehingga kita berharap pembelajaran daring ini bisa efektif dan efisien. Ya tentunya butuh effort yang luar biasa begitu. Betul, apalagi sampai sekarang kan sudah lebih dari 7 bulan Ustadz ya. Betul, sudah lebih dari 7 bulan gitu. Dan insya Allah sudah sangat familiar ya dengan dunia online, dengan belajar online ini. Cuma kan tidak bisa ya seperti ini saja begitu. Maka kita sudah menginjak ke tahap berikutnya, yaitu berpikir bagaimana supaya belajar online ini bisa efektif. Ya, walaupun online tapi bisa efektif. Tentunya dengan mengadakan perubahan-perubahan, mengadakan perencanaan-perencanaan yang nanti kita siapkan untuk anak-anak usia TK, SD dan SMP. Ya, kita ketahui bersama bahwa anak-anak usia TK ini ya kita nggak bisa bayangkan ya. Benar, TK online ini bagaimana belajarnya? Biasanya mereka sedang bermain Ustaz. Nah, biasanya kita tatap muka, menyanyi bersama, menari bersama. Benar. Ini online. Jadi seperti apa? Apa ditambah lagi dengan bagaimana dengan ngajinya anak-anak gitu. Baca Qur'annya anak-anak ini gimana?
Nah, ini perlu jadi pemikiran yang serius bagi kita. Kenapa? Ya karena anak-anak ini kan generasi kita nanti yang harus kita siapkan. Ya, Oke, jadi lebih tetap efektif ya Ustaz meskipun di masa pandemi seperti ini. Bukan maksud saya, biasanya kan ada Ustaz ya, lembaga yang belum siap itu asal sekedar jalan, mohon maaf ya. Iya. Akhirnya mungkin belum siap dan pendidikan pun, kurikulum pun juga diberikan ala kadarnya begitu Ustaz. Itu jangan sampai mengorbankan seperti itu Ustaz ya. Iya, benar. Selain ada Ustaz Darmanto Mitra Muslim, kita ke Ustaz Samsul dulu. Ustaz Darmanto, ini berkaitan tentang Kabid Humas Lembaga Pendidikan Al-Falah. Kalau bicara tentang orang tua siswa, tentu kan terkadang ini ya senang Ustaz ya ketika siswa-siswi ini berada di rumah, tetapi kok setiap hari biasanya ada tugas-tugas, kemudian yang orang tua ini yang tidak biasa di rumah, kemudian mengurusi tugas-tugasnya. Ada juga yang mengeluh Ustaz, kemudian ada juga, oh ternyata jadi guru ini seperti ini ya, repot dan lain sebagainya. Adakah seperti itu atau bagaimana Ustaz selama ini yang berjalan? Terima kasih Mas Dani. Okay. Sebelum saya menjawab ke arah situ, ya kita memang berbicara tentang pendidikan. Betul, itu Ustaz. Tidak terlepas dari sosok orang tua ya. Orang tua sebagai salah satu penanggung jawab utama. Iya. Ini kita kaitkan dengan Al-Quran ya, yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9. Itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Ini menggambarkan bahwa peringatan terhadap kalangan orang tua sekarang ini. Jadi untuk menunaikan tanggung jawab yang sesungguhnya, kita harus ingat itu bahwa tanggung jawab yang sesungguhnya itu adalah mendidik anak-anak. Jadi di ayat tersebut dikatakan dan hendaklah takut orang-orang yang kalau mereka sebenarnya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Kalau kita melihat konteks ayat ini memang jelas bahwa orang tua adalah penanggung jawab utama dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan anak. Ini digambarkan juga bahwa selain orang tua, memang lingkungannya, keluarga, lingkungan atau keluarga adalah madrasatul ilmi atau tempat pembelajaran untuk anak itu sendiri. Pertama, apakah nanti anak itu bisa menjadi dzurriyatan dhi'afa, menjadi keturunan-keturunan yang lemah, ataupun menjadi dzurriyatan thayyibah, anak-anak yang baik yang menjadi impian daripada semua orang tua. Nah, tadi ditanyakan apakah dalam kondisi seperti ini orang tua yang sibuk bekerja dan lain sebagainya itu tadi bisa menjadikan harapan tersendiri bagi anak untuk perkembangannya dalam pendidikan di masa pandemi. Ya, hampir sama dengan yang dikeluhkan oleh guru-guru di awal, bahwa memang di satu sisi itu mungkin shock ya, dengan keadaan kondisi sekarang ini shock. Nah, tentu bagaimana mereka juga berputar otak untuk agar pendidikan ini kan harus terus berjalan gitu kan, nggak harus berhenti, harus berjalan terus, sehingga mereka itu memutar otak, bahkan sering komunikasi dengan asatidz di sekolah, sehingga apapun kekurangan mungkin yang ada di sekolah itu selalu disampaikan kepada guru-guru, sehingga di saat-saat tersebut ustadz-ustadzah kemudian tim-tim manajemen selalu berkolaborasi untuk menciptakan bagaimana suasana pendidikan yang
alami di era sekarang ini, era pandemi ini, itu bagaimana bisa meyakinkan agar tidak jemu, tidak stres anak-anak, bisa menjadi mereka bahagia di tengah-tengah kondisi seperti ini, itu selalu berupaya dilakukan oleh guru-guru di sekolah kami. Saya kira itu. Jadi yang disampaikan tadi Ustadz Samsul dan juga Ustadz Darmanto Mitra Muslim, ada sinergi Ustadz ya. Baik itu bukan hanya, ini bukan tugas sekolah saja ketika putra-putri kita semua berada di dalam rumah, tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua Ustadz ya. Ketika ada masalah tadi langsung bersiap, berkonsultasi, meminta nasihat bagaimana yang harus dilakukan bersama Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Ustadz langsung Ustadz Darmanto mungkin ada tambahan? Atau sedikit saya tambahkan ya. Jadi komunikasi ini sangat penting. Kenapa? Karena anak-anak sekolahnya itu dari rumah. Ya, sekolahnya dari rumah. Jadinya kita harus betul-betul mengkomunikasikan ya apa-apa yang terjadi pada anak-anak kita, anak-anak didik kita. Sehingga apa? Sehingga tujuan pendidikan ini bisa berhasil dengan cara apa yang dibutuhkan sekolah, apa yang diberikan oleh sekolah kepada putra-putranya ini, Bapak Ibu sekalian ini betul-betul memastikan bahwa sudah tersampaikan begitu. Ya, insya Allah komunikasi kita sudah sangat baik lah dengan para wali kelas itu, insya Allah sudah baik, dan insya Allah komite kita juga sangat mendukung dengan adanya program-program yang kita launching di masa-masa pandemi ini. Insya Allah nanti kita juga bersama ya dengan wali murid, dengan siswa kita untuk kita bincang bersama di forum ini. Langsung saja Ustadz Darmanto dan juga Ustadz Syamsul, ada Adinda Ahlam ya di sore hari ini Mitra Muslim. Beliau ini dari SD Al-Falah Surabaya dan kelas 6B ya. Coba kita tanya-tanya bagaimana sih proses yang disampaikan Bapak Ibu guru, asatidz atau asatidzah yang selama ini memberikan pelajaran kepada Adinda Ahlam. Coba kita sapa. Assalamualaikum Adinda Ahlam. Waalaikumsalam. Ya, di rumah atau di mana ini? Di rumah. Masya Allah. Ini sedang menyimak ustadz juga ya di studi yang siaran di Suara Muslim ini. Iya. Oke, baik Adinda, tadi sempat disampaikan Ustadz Darmanto dan juga Ustadz Syamsul tentang pembelajaran daring ya selama ini yang disampaikan bersama Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Apakah juga Ananda sendiri masih tetap belajar secara daring dengan baik di selama masa pandemi ini bersama Lembaga Pendidikan Al-Falah? Seperti apa? Mungkin bisa diceritakan? Iya. Alhamdulillah selama pandemi ini pelajaran daring tetap berjalan dengan lancar. Ya. Kemudian setiap hari kami juga melakukan kegiatan yang sama seperti yang sekolah offline, tepat jam 7 kami sudah harus memulai pelajaran. Tentunya memakai seragam lengkap. Dimulai dengan membaca syahadat, membaca Pancasila, kemudian berdoa bersama. Setiap hari Ustadz atau Ustazah akan menyampaikan materi pelajaran terlebih dahulu. Kami akan diberikan waktu untuk sesi tanya jawab. Entah itu Ustadz atau Ustazah yang bertanya, atau kami sebagai siswa yang bertanya jika ada yang belum dimengerti. Untuk kelas 6 seperti saya akan ada tugas tambahan, menyusun proyek tugas akhir untuk kelulusan. Alhamdulillah tidak ada kendala. Kami dibimbing oleh guru pembimbing yang telah ditentukan untuk berkonsultasi dan mendapat pengarahan. Lalu alhamdulillah kami tidak merasa kesulitan karena masih bisa berkonsultasi dengan guru pembimbing. Ya, jadi ada seperti sekolah biasa ya, Adik Ahlam, ini ada sesi tanya jawab, kemudian ketika adik tadi tidak begitu paham apa yang disampaikan oleh asatidz, itu bisa langsung tanya, dan ketika mungkin saat ini kan sudah kelas 6 di tingkat akhir begitu ya, di tingkat sekolah dasar, ada tambahan tugas ya. Kalau yang proyek selama ini dilakukan gimana adik, mungkin bisa diceritakan ke Mitra Muslim?
membentuk proyek. Misalnya ada pilihan membuat proyek daur ulang dari atau membuat minuman untuk peningkat imun. Ada juga membuat miniatur rumah adat. Masya Allah. Ini lalu untuk pelajaran mengajinya juga alhamdulillah tetap berjalan baik. Ada target khusus adik ketika kelas 6 ini saat mengaji, hafalan surat-surat pendek atau bagaimana biasanya? Makin bertambah hafalannya, mungkin menambah juz atau. Jadi yang disampaikan Adinda Ahlam Mitra Muslim tadi, beliau saat ini SD di SD Al-Falah Surabaya kelas 6B. Meskipun ada kendala mungkin ya, tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa ada sinergi ya tadi ya, termasuk juga ada tugas-tugas tambahan pada proyek tugas akhirnya tadi di kelas 6, kemudian seperti mendaur ulang sampah bekas, kemudian membuat miniatur rumah adat, kemudian membuat minuman untuk meningkatkan imunitas dan lain sebagainya. Masya Allah. Ada tanggapan sedikit Ustaz Samsul atau Ustaz Darmanto? Ya. Jadi kita berusaha agar pembelajaran ini walaupun daring itu seolah-olah seperti tatap muka. Betul. Begitu. Jadi yang kita utamakan ya tentu tugas tetap berjalan, tetapi komunikasi ketika anak-anak ini mengalami kesulitan, mengalami kendala, itu tetap bisa konsultasi dengan para ustadz dan ustadzah. Ya, melalui media apapun lah. Betul. Mau WA atau mau apa, monggo silakan. Kita layani full gitu. Ya, yang menjadi menarik tadi Ustadz, ada tugas-tugas pun juga dilakukan. Selain itu juga ngajinya ini tidak terbengkalai Ustadz ya. Betul. Itu jadi utama. Karena apa ya? Kita tahu bahwa sebagai seorang muslim itu namanya baca Al-Qur'an, kitab suci kita itu kan harus kita kuasai. Betul. Salah satunya itu dengan membaca dengan baik. Kalau bisa dengan plus hafalannya kan begitu. Tetap kita pantau semua anak-anak ini dan ya kita layani satu persatu. Ya tentu dengan butuh waktu yang lebih banyak begitu. Benar, sabar juga. Harus sabar ya. Saya sedikit menambahkan dari apa yang dijelaskan Ustaz Darmanto tadi, bahwa memang selama ini sinergitas antara sekolah dan rumah, orang tua dan guru itu memang terbangun dengan sangat baik sekali. Salah satunya yang dilakukan di dalam pendidikan di masa pandemi ini, misalkan kalau seandainya ada siswa yang ya mungkin agak ogah-ogahan dan sebagainya, itu orang tua langsung menyampaikan. Masya Allah. Nah, komunikasi seperti ini yang kita butuhkan sehingga bisa terpenuhilah kebutuhan dan tujuan pendidikan itu sendiri. Kalau seandainya di dalam penyampaian itu masih kurang, misalkan anak-anak ini ada program dari sekolah yang namanya home visit. Home visit ini program yang dilakukan oleh sekolah memang tatkala ada kendala-kendala atau yang sesuatu yang mungkin kurang berkenan, kurang pas, itu bisa ya guru ataupun wali kelas ataupun guru kelas itu bisa langsung home visit ke rumah. Jadi tidak sewaktu-waktu begitu Ustaz? Iya. Dan memang kalau kayak tadi, kayak yang disampaikan Nanda Ahlam tadi, pembelajaran Al-Quran misalkan, itu kan harus face to face tuh. Betul. Ya, suara, makhor, mimik, gaya bacanya salah. Kalau salah, nggak dibetulkan langsung. Kalau membetulkan misalkan dengan voice note, itu agak susah, ya kan? Betul. Lah mereka ini setelah pembelajaran itu nanti malam pun ada tugas seorang guru mendengarkan melalui video call anak-anak, anak-anak video call untuk store hafalannya. Nah, store hafalan itu pun kalau seandainya tidak, kalau video call kan jelas seperti berhadapan langsung seperti ini. Ada baik gunahnya atau matnya yang kurang itu langsung bisa kita betulkan. Nah, inilah mungkin yang lebih menariknya di sisi meskipun dalam kondisi seperti ini pandemi, tapi semangat mereka itu tetap selalu Masya Allah. luar biasa.
Ya, mungkin tambahannya seperti itu. Iya, terima kasih. Ada Ananda Ahlam tadi, masih tersambung ya sore hari ini, tetap semangat Ananda. Kemudian nantinya bisa mendapatkan peringkat di kelas dan tetap doakan ya untuk Ustadz Ustadzah, semoga sehat walafiat dan juga untuk orang tua. Amin. Ya rabbal alamin. Kita nyambung dulu Mitra Muslim, ada Ibu Lili ya, Komite SD Al-Falah Surabaya. Bagaimana sih cara para ayah dan juga bunda ini mengkondisikan ya keluarganya agar anak-anak ini tetap berjalan secara lancar dan efektif ini bersama Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Assalamualaikum Bu Ibunda Lili. Iya, waalaikumsalam. Ya. Bu Lili, ini kan tadi sempat dijelaskan oleh Ustadz Samsul dan juga Ustadz Darmanto, ada sinergitas begitu ya antara orang tua kemudian dengan asatidz atau ustadzah, dan sesekali mungkin ada home visit tadi ya, sidak ke rumah, bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Kalau yang selama ini bagaimana Bunda? Alhamdulillah untuk Arsa sih memang anak saya kan kelas 3 ya, mungkin kalau home visit mungkin untuk yang kelas 6 mungkin ya saya kurang paham. Cuman alhamdulillah untuk pembelajaran daring ini yang di tahun untuk yang di tahun 2020-21 ini sudah bisa mengikuti cara pembelajarannya secara daring. Memang yang di awal pandemi itu, waktu itu anak saya kelas 6 itu agak ini ya kayak keteteran gitu. Soalnya kan memang dari pihak yayasan juga belum menyiapkan materi dan anak ini juga kaget kan, tahu-tahu dia harus di rumah dan diberikan tugas. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa ngikutin. Kalau namanya kan anak SD Bunda ya, biasanya kan ada ya sesekali mungkin rewel, dan tentunya mungkin kalau siswa-siswi dari Al-Falah ini sangat rajin-rajin sekali. Mungkin adakah mungkin Bunda di satu sisi ketika Bunda ini berkonsultasi kepada pihak Al-Falah Surabaya, bagaimana ini cara agar pembelajaran kemudian putra atau putri Ibunda Lili tadi agar juga mendapatkan pelajaran yang full begitu Bunda? Ya, kalau biasanya sih seperti yang disampaikan tadi Ustadz Samsul tadi. Jadi memang kita sepertinya tidak ada batasan untuk konsultasi dengan ustadz-ustadzah yang bersangkutan dengan guru masing-masing pelajaran. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, mungkin kayak kan ada setoran setiap minggu itu kan ada 3 kali untuk setoran hafalan atau murojaah. Kadang-kadang juga murojaah plus hafalan. Memang anak-anak selama di rumah ini agak kendor untuk hafalannya. Jadi biasanya dikasih waktu sampai jam 8 hari yang sama. Tapi kalau seandainya saya belum ngumpulin, itu tuh saya WA, Ustadzah mohon maaf ini ada absennya rewel kayak gitu. Biasanya besoknya gitu nggak ada masalah. Yang penting tetap bisa ngikutin yang seharusnya dia harus kumpulin. Masya Allah, luar biasa sekali Bunda Lili. Kalau misalkan suruh milih Bunda Lili antara mungkin anak belajar di dalam rumah dan tentunya didamping orang tua, atau memilih di dalam sekolah misalkan kondisi normal ini? Kalau kondisi normal pastinya milih yang sekolah di sekolah ya. Cuman kan memang kemarin itu saya memang berhubungan langsung sama wali murid. Yang waktu awal-awal pandemi itu kan memang banyak wali murid itu yang mungkin yang bekerja itu kan dia harus kesulitan kalau anaknya daring di rumah. Jadi itu memang kemarin itu kita perwakilan dari komite itu bolak-balik ke pihak sekolah untuk ini gimana solusinya. Tapi memang kondisinya kan belum bisa untuk pembelajaran secara tatap muka. Jadinya untuk yang kedepannya dari pihak yayasan kemarin itu memperbaiki dari kekurangan yang sebelumnya yang sempat belum siap materi itu tadi, yang pembelajaran kan yang awal Maret itu ya. Jadi udah wali murid udah tenang, jadi kemungkinan mereka sudah bisa nerima kondisi saat ini. Masya Allah. Putranya tadi kelas 3 Bunda ya? Iya, ada di kelas 3. Semoga nanti jadi putra yang soleh Bunda, dan sukses selalu, dan pandemi mudah-mudahan segera berakhir Bunda ya, bisa kembali sekolah kembali. Ya, terima kasih Bunda Lili. Ini dari SD putranya tadi
SD Al-Falah Surabaya. Masya Allah, ini luar biasa sekali Ustaz Samsul dan juga Ustaz Darmanto. Ini kami juga hadirkan mitra muslim selain dari SD, nanti juga ada dari KB, kemudian TK dan SMP ya. Seperti apa mitra muslim? Anda pun juga boleh untuk berinteraksi sore hari ini melalui WhatsApp kami 0855300938 atau interaksi telepon 0315624555. Apakah nantinya KB, kemudian TK, SD, SMP juga membuka ya pendaftaran secara online? Nah, bagaimana? Kita jeda dulu mitra muslim, kita akan sambung setelah pariwara berikut, tetap dalam program Tabloid Udara. Anda masih bersama Tabloid Udara. Tabloid Udara. Suara Muslim Radio Network. Bro, kenapa ngelamun? Ini, mikir sekolah anak-anak. Kan masih pandemi, belum boleh ke sekolah. Daring melulu. Si kecil juga waktunya daftar sekolah. Gimana ini? Aduh. Oh, itu. Mikir ya mikir. Tapi jangan panik, bro. Tetap sabar dan tawakal. Ingat, kata Ibnu Sina, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Masalah sekolah anak-anak, solusinya ya lembaga pendidikan Al-Falah saja. Di sana, layanan pembelajarannya Islami, masih daring, tapi kaya dengan variasi, kreatif, inovatif lagi. Bahkan, pelayanan konsultasi belajar bisa 24 jam dalam sehari. Anak-anak gak bakalan bosen dan selalu semangat. Lembaga Pendidikan Al-Falah, solusi sekolah putra-putri Anda. Ada KBTK dan SD Al-Falah Surabaya, SMP Al-Falah Surabaya, serta SMP Al-Falah Delta Sari Sidoarjo. Info lengkap di www.alfalahsby.com atau hubungi 0813 1414 2015. Oh, LPF Surabaya ya. Segera deh, aku daftarkan anak-anak ke sana. Kalau mau datang langsung, nih, ku kasih alamatnya. Jalan Citarum, nomor 23 sampai 25 Surabaya. Buruan, jangan sampai kehabisan tempat. Wah, bagus banget bajumu, sis. Oh ya? Ini koleksi baru Danis Collection. Gimana? Paduan warna yang serasi, cuttingnya rapi. Bener-bener busana muslim yang anggun. Kamu pengen ya? Antar aku sekarang dong, sis. Ayo, ayo. Busana yang indah, penuh pesona, koleksi lengkap dan penuh gaya. Wujudkan impianmu untuk memiliki busana muslim yang elegan, penuh warna dan eksotik. Hanya di Danis Collection, pusat mode busana muslim. Pusat busana muslim pilihan, anggun, elegan dan trendy. Danis Collection. Untuk segala busana muslim terbaru, percayakan pada Danis Collection. Kunjungi rumah Danis di kota Anda. Alhamdulillah, Masjid Ar-Rahmah Surabaya dan Stitki Ar-Rahmah Surabaya mendapat wakaf tanah seluas 1,4 hektar di Trawas Mojokerto. Rencananya, di atas tanah ini akan dibangun masjid, pesantren dan kampus penghafal Al-Quran. Bersama Ustadz Muhammad Soleh Drehem, kami mengajak Anda bersama-sama mensukseskan pembangunan wakaf mulia ini untuk membentuk generasi Qurani dan kaderisasi imam masjid masa depan. Saya mengajak dan mengetuk kaum muslimin untuk bersama-sama membersamai kami dalam amal yang sangat luar biasa ini. Di situ kita akan bangun masjid, juga sekolah tinggi di situ yang tidak hanya memuat untuk para mahasiswa, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid di dunia ini, Allah akan membangun rumah di surga. Ini peluang surga buat kita semua. Monggo, mau ngambil satu kapling, mau ngambil 1 meter, ini peluang-peluang yang luar biasa buat kita. Transfer wakaf Anda melalui nomor rekening BCA 1871 800 800 atas nama Yayasan Ibadur Rahman Surabaya. Informasi lebih lengkap hubungi Baitul Mal Ar-Rahmah Surabaya 0858 0837 3950 atau datang langsung ke kantor Baitul Mal Ar-Rahmah Surabaya, Jalan Teluk Buli 1 nomor 14 Surabaya. Usia pasti terputus, namun amal jariah insya Allah bisa jalan terus. Tabloid Udara. Tabloid Udara.
Ya, Mitra Muslim, ada kabar baik untuk Anda yang mempunyai keluhan mata minus, plus, silinder, dan sudah lelah menggunakan kacamata dengan lensa yang berat. Jangan berkecil hati, Mitra Muslim, karena Surabaya Eye Clinic memiliki solusi untuk Anda. Metode LASIK, Mitra Muslim, jawabannya sebuah metode bedah mata menggunakan laser untuk memperbaiki kelainan refraksi pada mata ya. Seperti apa, Mitra Muslim, penanganannya? Anda bisa simak dalam program Tablet Udara Jumat 29 Januari 2021 jam 4 sore bersama Dr. Retno Diah Triana, spesialis mata, tentunya hanya di Suara Muslim Radio Network. Tabloid Udara. Tabloid Udara. Ya, Mitra Muslim, terima kasih kebersamaan Anda sore hari ini bersama dalam program Tablet Udara, tentunya masih bersama Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Bagaimana pendidikan efektif di tengah pandemi, bersama saya Dani Rohmati dan juga dua narasumber di studio. Ada Ustadz Darmanto MPD, Direktur Lembaga Pendidikan Al-Falah, dan Ustadz Syamsul Huda SAG, Kabid Humas Lembaga Pendidikan Al-Falah. Di segmen kedua ini, Ustadz dan juga Mitra Muslim, insya Allah kita sudah tersambung bersama Ibu Novi Salma. Ini beliau wali murid dari Ananda Hasan ya. Beliau di putranya di TK Al-Falah Surabaya, kelas TK A2. Coba langsung kita sambung dulu. Assalamualaikum Bu Novi Salma. Waalaikumsalam. Ya, kabar baik Bunda di sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Ini bersama Ananda Hasan juga di rumah ya Bunda ya? Iya benar. Oke, Masya Allah. Tadi Ustadz Syamsul, kemudian Ustadz Darmanto juga menyampaikan bagaimana ada sinergi antara wali santri atau wali murid dengan Lembaga Pendidikan Al-Falah. Kalau selama ini yang Bunda rasakan menemani adik Hasan belajar dalam jaringan seperti apa? Kan biasanya antara TK, kemudian KB, TK sama SD itu beda Bunda ya. Lebih banyak biasanya rewelnya, ini tentu memang menjadi putra yang solih-solihah, tetapi kan ada sedikit rewelnya. Itu bagaimana Bunda Novi? Bisa diceritakan kepada Mitra Muslim? Iya, Alhamdulillah sih selama daring ini kita ngerasa nyaman, seneng, karena program-program di TK ini sangat-sangat bagus sama inovatif. Masya Allah. Jadi, Alhamdulillah, Masya Allah, programnya pun berbagai macam. Ada misalnya kegiatan jurnal pagi. Biasanya sebelum anak-anak mulai belajar, anak-anak disuruh menggambar bebas, terserah apapun yang mereka mau gambar, gitu. Terus, kalau udah mulai pembelajaran, ada pembelajaran fonik juga, ada pembelajaran tematik. Pembelajaran fonik dan tematik di sini anak-anak diajak bermain sambil belajar. Jadi anak-anak nggak ngerasa jenuh. Ada medianya, ada macam-macam kayak hewan-hewan. Ini huruf apa ini? Jadi benar-benar anak-anak tuh nggak bosen. Ada juga sensori motor. Di situ ada permainan, misalnya anak-anak disuruh lompat, lari, bermain bola, jalan jinjit. Ada juga kegiatan mengaji, murojaah. Hasilnya menurut saya sih sangat optimal. Ustadzanya benar-benar ngasih support anak-anak untuk tetap mengaji. Jika anak-anak tuntas mengajinya, anak-anak dapat mengikuti munakosah dan imtihanan. Masya Allah. Ada juga kegiatan kreativitas. Di sini anak-anak diajarkan misalnya kayak pencampuran warna, diajari membatik, menempel, menggunting. Biasanya diajari juga untuk menanam biji-bijian. Jadi anak-anak tetap semangat. Ada juga kegiatan happy morning. Biasanya belajar sambil bermain plastisin, meniup balon, mengocok-ngocok sabun. Kegiatan ini yang paling disenengin anak-anak sih. Dari paling dinanti-nanti itu kegiatan happy morning sama kegiatan happy kreativitas yang paling disenengin sama anak-anak. Ada juga kegiatan seperti Special Day. Kegiatan ini biasanya kegiatan memperingati Hari Besar Islam, Hari Besar Nasional, Hari Ibu, tentunya dengan tema-tema yang menarik. Di situ anak-anak diajak untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan tersebut. Dan pihak sekolah memberikan apresiasi berupa piala atau hadiah. Jadi anak-anak termotivasi untuk semangat mengikuti kegiatan tersebut. Ada juga kegiatan perpustakaan. Biasanya kegiatan perpustakaan ini ada kegiatan peminjaman buku. Ada juga anak-anak diajarkan untuk tampil berani bercerita kepada teman-temannya di sini.
Ada juga kegiatan life skill. Life skill sendiri adalah penanaman karakter dengan pembiasaan kegiatan rutinitas sehari-hari dengan cara misalnya menjaga kebersihan diri, lingkungan sekitar, berlatih bercuci tangan, membereskan mainan, tempat tidur. Jadi benar-benar nggak di sekolah aja, anak-anak di rumah pun diajari untuk kegiatan yang mandiri, yang bersifat positif. Iya, jadi luar biasa Bunda ya. Artinya memang ketika mungkin aktivitas pembelajaran sebelum masa pandemi di kelas itu seperti dipindah sementara di rumah, dan itu pun mirip Bunda ya, Masya Allah. Udah gitu kegiatannya pun nggak cuma buat si anak-anak juga, orang tuanya pun difasilitasin. Gimana Bunda orang tuanya? Orang tuanya tuh difasilitasi misalnya kegiatan kayak ada parenting, kegiatan pengajian secara online. Udah gitu ada kemarin tuh juga program Top Talent Optimism for Parents, yaitu kegiatan kayak coaching bakat. Jadi program pendampingan kepada orang tua tuh selama 2 bulan untuk menggali dan menemukan bakat ananda di masa yang akan datang. Jadi benar-benar orang tua dikasih bekal untuk mendidik anak. Jadi benar-benar paket lengkap di TK ini, alhamdulillah. Jadi nggak dibiarkan sendiri Bunda ya? Enggak, bener. Jadi nggak siswanya aja. Alhamdulillah orang tuanya pun dikasih bekal parenting. Ada, jadi nggak bosen gitu. Alhamdulillah, inovasi sekali. Oke, ini luar biasa sekali Mitra Muslim. Bener-bener paket lengkap. Alhamdulillah. Yang diceritakan oleh Bunda Novi Saumah tadi ya, dan juga wali murid dari Ananda Hasan tadi. Ada jurnal pagi bagaimana putra, kemudian putra Anda ini menggambar bebas, kemudian ada pencampuran warna. Belum memulai pelajaran ya. Dan itu otomatis yang disampaikan tadi beberapa wali murid dari SD. Artinya ketika pembelajaran dimulai Bunda, itu secara daring atau secara online, itu tetap memakai seragam yang rapi Bunda ya? Bener, memakai seragam. Jadi bener-bener kayak suasana di sekolah, cuma bedanya ini di rumah. Pembelajarannya pun nggak ada yang dikurangin, persis banget. Kan saya juga si kakaknya dulu kan di TK. Sekarang ya adiknya kan. Jadi pembelajarannya pun tetap kayak yang waktu kakaknya zaman sekolah di TK. Sama, cuma bedanya ini di rumah aja. Nggak ada yang dikurangi sama sekali. Justru nambah Alhamdulillah. Justru nambah tugas ustadz-ustadzanya yang sering konsultasi kan biasanya Bunda di luar jam. Iya, benar-benar. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih Bunda Novi. Semoga Ade atau Ananda Hasan sehat walafiat selalu, nantinya bisa bergabung ketika kondisi sudah normal, bisa kembali ke kelas kembali. Amin. Amin. Assalamualaikum Bunda Novi. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah Ustadz ya, yang disampaikan oleh Bunda Novi tadi ada materi khusus ketika mungkin para orang tua ini bagaimana caranya mendidik anak agar di masa pandemi ini tetap berjalan dengan baik Ustadz ya. Iya betul, jadi memang konsep yang kami bangun itu adalah anak-anak belajar dari rumah. Ya, belajar dari rumah, bukan belajar di rumah. Tapi tetap belajar posisinya dari rumah, tetap komunikasi dengan para ustadzah, dengan jadwal, dengan ya cara-cara yang seefektif mungkin kepada anak-anak kita ini. Ya, termasuk dengan para orang tua, terutama juga untuk khusus orang-orang tua TK ini kan butuh agak spesial begitu ya. Jadi kita juga sempat melayani pembelajaran mengajinya itu dengan datang ke rumah, juga melayani ba'da maghrib itu juga sempat kita layani bagi orang tua yang pas jam pembelajaran reguler itu tidak bisa mendampingi. Nah itu kita layani ba'da maghrib. Jadi effortnya lebih tinggi Ustaz ya kalau yang TK. Jadi memang kita sadarkan kepada guru-guru kita bahwa ini adalah jeripayah kita, amal ibadah kita yang nantinya bisa kita pergunakan untuk pertanggungjawaban kepada Allah gitu. Masya Allah, luar biasa sekali Mitra Muslim yang disampaikan oleh Ustadz Syamsul dan juga Ustadz Darmanto tadi ya. Nanti kita sambung Ustadz di segmen terakhir. Ini kami juga akan berbagi Mitra Muslim bagaimana juga para siswa dan juga siswi SMP ya ketika menerima pembelajaran dari rumah ya, bukan di rumah tadi yang dimaksud oleh Ustadz Darmanto. Anda pun juga boleh saat ini sambil kami jeda Mitra Muslim membuka linknya ya untuk memilihkan mungkin pendidikan dan juga untuk putra
terbaik, putra-putri terbaik Anda bisa mengakses di alfalah.sby.com ya. Itu nanti ada seperti pendaftaran secara online. Bagaimana caranya nanti insya Allah di segmen selanjutnya akan dijelaskan Ustadz Samsul dan juga Ustadz Darmanto. Tetapi boleh disimpan terlebih dahulu untuk bertanya tentang pendaftaran baik itu di KB, TK, SD, SMP, Al-Falah di 081 314 142 015 081 314 142 015. Kita ikuti dulu Mitra Muslim Kilas Warta. Saatnya menyimak Kilas Warta. Kilas Warta. Suara Muslim Radio Network. Ya, Warta sore hari ini Mitra Muslim Epidemiolog Dinkes Surabaya mengingatkan masyarakat harus waspada terhadap penularan COVID-19 klaster keluarga. Selengkapnya bersama Mahfud Manaf. Mahfud. Mitra Muslim, jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Hasil data tracing dari pemerintah Kota Surabaya menunjukkan klaster yang banyak teridentifikasi berasal dari klaster tempat kerja dan keluarga. Epidemiolog Dinkes Surabaya Rosita Dwi Yuliandri dalam ranah publik mengatakan, salah satu faktor penyebaran COVID-19 klaster keluarga di Surabaya kebanyakan melalui anak. Orang tua yang diam di rumah sering tertular oleh anaknya. Karena anak sering keluar rumah dan kebanyakan orang tua sudah pralansia memiliki daya tahan tubuh lemah sehingga rentan tertular. Bahwa tidak perlu malu atau takut untuk mengakui bahwa terkena COVID. Ketika kita malu, kita takut, akan menjadi resiko bagi keluarga dekat kita, orang-orang tersayang kita, kemudian juga beresiko kepada lingkungan kita, interaksi kita sehari-hari. Sementara perkembangan kasus COVID-19 di Surabaya, masa PPKM sedikit meningkat tapi terkendali. Dinkes Surabaya menghimbau masyarakat agar selalu menerapkan 3M+, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga jarak, meningkatkan imunitas personal, dan menghindari kerumunan. Saya Mahfud Manaf, Suara Muslim, Surabaya. Baru saja Anda mendengarkan Kilas Warta. Kilas Warta. Suara Muslim Radio Network. Bro, kenapa ngelamun? Ini, mikir sekolah anak-anak. Kan masih pandemi, belum boleh ke sekolah. Daring melulu. Si kecil juga waktunya daftar sekolah. Gimana ini? Aduh. Oh, itu. Mikir ya mikir, tapi jangan panik bro. Tetap sabar dan tawakal. Ingat, kata Ibnu Sina, kepanikan adalah separuh penyakit. Ketenangan adalah separuh obat. Dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Masalah sekolah anak-anak, solusinya ya lembaga pendidikan Al-Falah saja. Di sana, layanan pembelajarannya Islami, masih daring, tapi kaya dengan variasi. Kreatif, inovatif lagi. Bahkan, pelayanan konsultasi belajar bisa 24 jam dalam sehari. Anak-anak gak bakalan bosen dan selalu semangat. Lembaga Pendidikan Al-Falah, solusi sekolah putra-putri Anda. Ada KBTK dan SD Al-Falah Surabaya, SMP Al-Falah Surabaya, serta SMP Al-Falah Delta Sari Sidoarjo. Info lengkap di www.alfalahsby.com atau hubungi 0813 1414 2015. Oh, LPF Surabaya ya. Segera deh aku daftarkan anak-anak ke sana. Kalau mau datang langsung, nih, ku kasih alamatnya. Jalan Citarum, nomor 23 sampai 25 Surabaya. Buruan, jangan sampai kehabisan stok. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 136 bencana alam terjadi di Indonesia awal tahun ini. Di antaranya, darurat bencana banjir bandang di Kalimantan Selatan berdampak pada puluhan ribu warga. Bencana gempa bumi di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat mengakibatkan puluhan korban jiwa, ratusan orang terluka, dan ribuan rumah runtuh, dan banyak bencana umum lainnya. Mari ringankan beban mereka. Salurkan donasi terbaik Anda melalui nomor rekening Permata Bank Syariah 290 1452 655.
290 1452 655 atas nama Yayasan LMI Ukhuwah Islamiyah. Konfirmasi transfer melalui WhatsApp 0822 3000 0909. Program ini kerjasama Suara Muslim dan Lasnas LMI. Tabloid Udara. Tabloid Udara. Ya, Mitra Muslim, Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan juga Hadis terdiri dari 7 jilid menyajikan ajaran Islam yang utuh tentang seluruh aspek kehidupan manusia, membawa pembaca memasuki relung-relung Islam dan juga yang terdalam ya, Mitra Muslim. Nah, kekayaan tema yang dibahas dalam buku ini akan mempermudah setiap Muslim untuk mendapatkan pengetahuan keislaman sesuai dengan tema yang diinginkan. Anda bisa simak, Mitra Muslim, pembahasan lengkapnya dan bagaimana cara mendapatkannya secara tunai maupun angsuran dalam talkshow tamu kita bersama PT Kamil Pustaka menghadirkan Ustadz Dr. Haji Holisuddin LC Jumat 29 Januari 2021 pukul 7 sampai 8 pagi hanya di Suara Muslim Radio Network. Tabloid Udara. Tabloid Udara. Ya, segmen terakhir Mitra Muslim sore hari ini tentunya terima kasih ya bagi yang sudah menyimak Tabloid Udara bersama Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Bagaimana pendidikan efektif di tengah pandemi? Ada 2 narasumber kami, Ustadz Darmanto MPD, Direktur Lembaga Pendidikan Al-Falah, dan juga Ustadz Syamsul Huda SAG, Kabid Humas Lembaga Pendidikan Al-Falah ya, dan juga saya Dani Rahmati. Di segmen kali ini Mitra Muslim kita akan tersambung ya bersama siswa atau juga siswi dari SMP Lembaga Pendidikan Al-Falah. Dan bagi tadi yang bertanya melalui WhatsApp kami, bagaimana cara pendaftaran secara online, Anda bisa membuka di websitenya alfalahsby.com atau bisa disimpan dulu Mitra Muslim nomor teleponnya berkaitan tentang pendidikan apapun ya, KB, TK, SD, SMP, itu bisa tersambung di 081 314 142 015. Kami ulangi lagi di 081 314 142 015. Nah, di segmen ini Mitra Muslim kita sudah tersambung bersama Adinda Didirka Rufida Rizkia, SMP Al-Falah Surabaya, dan juga bersama wali murid beliau ada Pak Doni. Kita sapa dulu Adinda Rizki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kabar baik di sore hari ini. Halo. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sedang di rumah saja atau di mana? Ya, saya sedang di rumah. Sedang di rumah saja bersama ayahnya ya, ada Pak Doni ya? Ya. Oke, nanti sebelum bertanya ke Pak Doni, ke Mas Rizky dulu. Selama ini bagaimana Mas Rizky? Tadi kan ada beberapa juga yang kami hadirkan, baik itu dari KB, TK, sekaligus ada SD. Kalau yang SMP, pembelajaran selama masa pandemi, apa yang didapatkan? Alhamdulillah sekolah cukup kreatif dalam melakukan proses PJJ. Pada saat pembelajaran setiap hari, sekolah menggunakan aplikasi Zoom dan aplikasi Google Meet. Nah, supaya teman-teman itu tidak bosan, selain menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet, sekolah juga mengombinasikan dengan aplikasi digital lainnya. Seperti Google Form, Quizzes, dan lain-lain. Jadi, kalau misalnya kita dikasih soal, itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya agar teman-teman tidak bosan. Dan yang menarik, sekolah pada saat ada tugas langsung diselesaikan. Jadi kalau misalnya kita dikasih tugas, langsung diselesaikan pada saat itu juga, supaya tidak membebani pada saat Zoom atau Google Meet-nya itu. Jadi proses pembelajaran dilakukan menggunakan aplikasi Google Meet dan Zoom. Selain itu, sekolah juga mengombinasikan proses pembelajaran dengan Google Form atau Quizzes itu. Dan juga mengajinya tetap lancar menggunakan Google Meet atau Zoom-nya itu. Dan kita ada hafalan juga. Di hafalah itu disebutnya BCG, baca Quran. Jadi kita tetap lancar menggunakan online ini, berbasis online. Kalau yang SMP ada target-targetnya? Kalau yang baca Al-Quran tadi, Mas Rizky? Ada. Dan itu tetap sama seperti di kelas? offline.
Cukup lancar juga, walaupun online ini. Ya. Lebih aktif mana? Kalau kemarin kan sebelum masa pandemi, Mas Sergio juga di kelas. Kemudian di masa pandemi seperti ini, lebih eksklusifan mana, Mas? Mungkin di kelas atau di saat pandemi seperti ini? Sebenarnya di kelas lebih bisa diatur ya. Teman-temannya bisa lebih diatur, lebih tertib gitu kalau misalnya di kelas. Tapi walaupun online, mereka tetap tertib, on cam dan bisa tanya jawab. Jadi lancar. Lancar. Meskipun online tetap lancar. Alhamdulillah tetap lancar. Masya Allah, luar biasa sekali. Mas Rizky, boleh nyambung ke ayahnya atau abinya, Pak Doni? Assalamualaikum, Pak Doni. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini Ananda Rizky yang bersekolah di SMP Al-Falah Surabaya. Gimana Pak Doni selama ini membersamai Ananda Rizky ini saat masa-masa pandemi dalam rangka pembelajaran bersama SMP Al-Falah Surabaya? Iya, jadi memang pandemi ini musibah kita bersama gitu ya. Tidak ada yang menginginkan terjadinya pandemi seperti ini. Tapi justru di sini kita disadarkan bahwa memang pendidikan ini nggak bisa dilepas hanya dari untuk sekolah saja gitu. Bahwa pendidikan ke depan ini memang orang tua cukup punya peranan yang sangat penting terkait dengan teknologi perkembangan informasi yang cukup deras sekarang ini. Jadi saya pikir memang harus hadir di situ. Nah, kalau pandemi ini saya melihat SMP Al-Falah Surabaya ini cukup adaptif ya dalam hal penggunaan teknologi, penyampaian pedagogi pembelajaran juga cukup komplit dan cukup variatif. Kita sebagai orang tua di rumah ya hanya mengimbangi saja apa-apa yang sekiranya barangkali putra-putri kita ada yang lupa atau barangkali perlu diingatkan kembali atau mungkin jam-jam tertentu yang kadang-kadang memang yang namanya di rumah ya kadang-kadang tergoda dengan chatting dengan temannya dan seterusnya. Kita hanya mendampingi begitu saja, tapi alhamdulillah secara keseluruhan proses pembelajaran bisa berjalan secara lancar. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali Pak Doni, karena jadwalnya yang disampaikan oleh pihak sekolah pun sudah tertata dengan bagus begitu ya, sehingga mungkin kalau beberapa kali Mas Rizky tadi mengalami kendor lebih sedikit, itu tinggal orang tua ini di rumah mengingatkan ini waktunya sekolah Mas dan lain sebagainya, begitu ya Pak Doni ya? Ya, betul. Yang namanya anak kan kadang-kadang memang ya namanya di rumah ya, jadi tidak terkondisi seperti halnya tanggung jawab ketika hadir di sekolah. Ya, baik, terima kasih Pak Doni. Kita tersambung Mitra Muslim. Terima kasih Pak Doni ya, semoga sukses selalu bersama putranya Mas Rizky. Dan kita tersambung Mitra Muslim bersama Adi Alexa ya. Beliau ini kalau tadi kan di SMP Al-Falah Surabaya, saat ini di SMP Al-Falah Delta Sari. Dan Adi Alexa ini kelas 8 ya. Assalamualaikum Adi Alexa. Waalaikumsalam. Ya, kabar baik Adik di sore ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi sudah mendengar ya penjelasan dari rekan ya, mungkin ya ada Mas Rizky tadi yang bersekolah di SMP Al-Falah Surabaya. Kalau yang Adi Alexa sendiri, favorit apa mungkinnya pelajaran ketika disampaikan ustadz atau ustadzah di dalam jaringan? Saya kurang semua pelajaran saya sukai karena ustadzah juga semuanya inovatif dalam membuat program pekerjaan. Alhamdulillah. Oke. Kalau yang selama ini berjalan seperti apa, Adi Alexa? Mekanisme sama belajar di rumah ya. Jadi setiap pagi itu semua siswa dikumpulkan dalam satu Zoom, lalu berdoa bersama, lalu nanti di breakout oleh ustadzah untuk masuk ke kelas masing-masing. Jadi ini walaupun di rumah itu berdoa bersamanya juga tetap jalan gitu. Terus juga doa bersama setelah pulang sekolah dan setiap hari Selasa dan Jumat juga ada tadarus. Jadi walaupun di rumah ibadahnya terus jalan dan terkontrol oleh ustadzah. Oke, Masya Allah. Untuk tugas-tugasnya sendiri, Adik? Ya. Berjalan ya Mas Ian ya, Insya Allah? Ya, Alhamdulillah. Oke, ya. Itu tadi Adi Alexa. Terima kasih Adi Alexa ya. Semoga sukses belajarnya dan tetap semangat ini. Ya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.
Itu tadi Mitra Muslim beberapa testimoni ya kami hadirkan mulai dari KB, TK, SD, SMP, dan kalau misalkan kita tarik kesimpulan ini Masya Allah luar biasa sekali, ada sinergitas antara wali murid baik itu yang ada di rumah dan juga putra-putrinya di rumah dan sekaligus bersama lembaga pendidikan Al-Falah termasuk ustadz-ustadzanya. Ini mohon maaf sekali, tadi sebenarnya ada penelpon ustadz yang beberapa kali masuk, tapi karena waktunya sangat singkat sekali. Tadi tentang pendaftaran secara online, Ustadz Samsul atau Ustadz Darmanto yang ingin menyampaikan. Ya, untuk pendaftaran, monggo tadi Bapak atau Ibu yang ingin telepon mohon maaf karena waktu juga ya. Betul jadi, sekali. Silahkan mengunjungi web kami di alfalahsby.com. Di sana ada info-info masalah pendaftaran. Juga nomor-nomor yang bisa dihubungi mau TK, KB, SD, SMP, Al-Falah Surabaya maupun Delta Sari. Jadi bisa dihubungi di sana atau juga di nomor 0813 1414 2015. Jadi nanti insya Allah ada petugas kami yang akan mengarahkan atau membimbing Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan maupun langsung mendaftar di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Nomornya sama yang tadi, sama Ustadz Sama ya? sama. Oke, kami ulangi lagi Ustadz, nanti koreksi Ustadz ya kalau misalkan ada yang terlewat di 0813 0404 1414. Ya. Oke. Ya, Mitra Muslim 1414 ya. Kami ulangi lagi di 0813 0404 14 gimana Ustaz? 0813 ya. 1414 2015. Oh, 2015. Oke. 0813 1414 2015. Ini berkaitan semua jenjang Ustaz ya? Iya, semua jenjang. KB, TK, SD dan SMP. Kalau pendaftaran lewat website juga bisa Ustaz ya? Iya, tadi di alfalahsby.com ada di sana. Formnya juga ada di sana. Nanti ya syarat-syarat administrasi yang dipersyaratkan juga ada lengkap di sana. Misalkan Ustadz, ya, ada orang tua kemudian lewat di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, mampir di masa pandemi seperti ini, tetap dilayani atau cukup lewat online saja Ustadz? Ya, kalau ingin mampir monggo. Tetap dibuka berarti Ustadz ya? Di Jalan Citarum ya, 2325 Surabaya, sebelahnya Masjid Al-Falah Surabaya. Iya. Baik, sebelum mohon maaf ini ya untuk menelpon beberapa kali memang berusaha sekali untuk tersambung, tapi karena waktunya terbatas kita ke Ustadz Samsul dulu. Ustadz, adakah Ustadz tambahan atau ulasan tadi yang sudah kami hadirkan Ustadz ya, beberapa siswa kemudian orang tua yang saling erat untuk menjalin silaturahim Ustadz ya dalam rangka mensukseskan pendidikan bersama Lembaga Al-Falah Surabaya Ustadz. Oke, terima kasih Mas Denny. Memang kita tekankan betul ya bahwa sinergitas antara sekolah dan rumah, orang tua dan guru, serta orang tua dengan siswa dengan guru, itu memang kita tekankan betul untuk saling bersinergi ya, saling bersinergi. Artinya satu kesatuan dengan yang lainnya itu memang saling mendukung. Dan tak lepas pula bahwa kenapa sih mereka sebenarnya kepingin sekali datang ke sekolah gitu ya. Padahal kita sendiri ya tidak menutup kemungkinan kalau seandainya kita iyahkan, mesti banyak sekali anak-anak yang mau datang ke sekolah. Karena mungkin begitu lama ya, kangen dan lain sebagainya. Kangen dengan kondisi yang selama ini dilakukan. Hal ini memang apa yang dilakukan di sekolah itu bisa dipraktekkan langsung di rumah. Guru-gurunya, ustadz-ustadzanya juga saling care dengan mereka. Dan satu hal ya, memang ada konsep yang mengatakan seperti ini ya. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi proses pemberian gambaran atau contoh itu lebih baik daripada hanya sekedar kata-kata. Masya Allah. Nah inilah mungkin karena di sekolah mereka mendapatkan seperti itu dengan baiknya, kemudian dipraktekkan di rumah. Di rumah juga selaku orang tua juga tidak ini istilahnya bapak dan ibu atau papa mama. Mereka juga tidak dengan ini, artinya dia memberikan tidak ada pemberian yang terbaik bagi anak-anak kecuali pendidikan yang terbaik. Masya Allah. Tidak ada pemberian yang utama bagi anak oleh orang tua melainkan pendidikan yang terbaik. Maka dari itu sore ini kita coba
monggo ya, yang mau langsung datang ke sekolah juga mampir ke Al-Falah